Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Renta Intan Kumala. Di sini saya akan membahas tentang filosofi pendidikan Indonesia, topik 3, koneksi antar materi, yaitu manusia dari perspektif yang beragam. Baiklah teman-teman semuanya, di sini saya akan membahas tentang keterkaitan pemahaman dari topik 3 dengan topik 1 dan topik 2. Di mana topik 3 ini membahas tentang identitas manusia Indonesia, topik 2 membahas tentang relevansi perjalanan pendidikan Indonesia, dan topik 2 membahas tentang pendidikan dan nilai sosial budaya atau dasar-dasar pendidikan. Baiklah, kita langsung saja ke pemahaman topik 3, identitas manusia Indonesia. Identitas manusia Indonesia merupakan sebuah jati diri yang menghayati nilai-nilai kemanusiaan yang asli, unik, dan khas dari Indonesia. Setiap bangsa memiliki identitas masing-masing. Indonesia merupakan negara yang memiliki pulau terbanyak serta memiliki suku, ras, budaya, dan bahasa yang terbanyak pula. Hal tersebut menjadi ciri khas yang membedakan dengan negara lain. Terdapat 3 nilai kemanusiaan khas Indonesia, di mana yang pertama yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebuah identitas manusia yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia, yaitu keberagaman dalam hal agama, suku, budaya, bahasa, dan sebagainya. Keberagaman tersebut patutlah kita banggakan dan kita syukuri sebagai bangsa Indonesia. Dan yang kedua yaitu nilai-nilai Pancasila. Nah, di Indonesia terdapat nilai-nilai luhur yang sudah ada sejak lama di masyarakat, sehingga menjadikan Pancasila itu sebagai identitas manusia Indonesia. Nilai Pancasila adalah sebuah nilai yang di dalamnya terdapat nilai jiwa dan semangat hidup masyarakat Indonesia untuk selalu menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan gotong royong. Dan yang ketiga yaitu nilai religius, di mana kita menyadari bahwa kehidupan ini merupakan sebuah perjalanan menuju tujuan. Di negara Indonesia terdapat beragam kepercayaan atau agama, namun para pemeluk agama-agama tersebut dapat hidup berdampingan dan saling toleransi. Nah, itulah yang menjadikan identitas bangsa Indonesia. Selanjutnya pemahaman pada topik 1 yaitu perjalanan pendidikan nasional oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, pada zaman sebelum kemerdekaan itu didiskriminasi bahwa pendidikan itu hanya rakyat keturunan bangsawan saja yang bisa menempuh pendidikan. Selanjutnya pada tahun 1854 berdiri sekolah dengan 3 kelas pembelajaran yang diberikan hanya membaca, menulis, dan berhitung seperlunya saja. Nah, pada tahun 1920 itu lahirlah cita-cita baru untuk perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922 lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta, di mana Taman Siswa ini lahir sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Selanjutnya yaitu pemahaman topik 2 yaitu dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, kita sebagai seorang guru harus mendidik siswa itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dan yang selanjutnya tentu saja kita harus menanamkan budi pekerti dan mengimplementasikan sistem amung dan sistem tripusat serta mendidik siswa dengan menuntun. Selanjutnya itu keterkaitan pemahaman topik 1, 2, dan 3. Nah, dari topik 1 sampai dengan topik 3 kita dapat menyimpulkan bahwa dalam materi filosofi pendidikan Indonesia itu saling terkait satu sama lain, di mana pada topik 1 membahas tentang perkembangan pendidikan nasional dan topik 2 membahas terkait dasar-dasar pendidikan Indonesia, dan pada topik 3 ini kita belajar tentang identitas manusia Indonesia. Nah, Indonesia ini memiliki keberagaman yang unik dan berbeda-beda, sehingga dalam dunia pendidikan juga perlu menyesuaikan karakteristik peserta didik. Dengan penyesuaian ini diharapkan pendidikan dapat berjalan dengan baik dan berjalan sesuai dengan peserta didik atau tempat peserta didik. Selanjutnya yaitu identitas manusia Indonesia menjadi sebuah pemahaman yang berkesinambungan dalam proses belajar.
Nah, jadi seorang guru itu tentunya perlu mengenal identitas peserta didik guna untuk memahami latar belakang peserta didik, karakteristik dan kebutuhan peserta didik, sehingga memudahkan dalam proses merancang model, metode, dan strategi yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Selain itu, setiap individu itu memiliki perbedaan baik suku, ras, agama, bahasa, dan budaya. Namun, semua berhak mendapatkan pendidikan yang sama tanpa memandang perbedaan yang ada. Selanjutnya, perspektif kritis dengan mengacu pada mata kuliah sosiokultural. Nah, sosiokultural dalam pendidikan di sekolah itu diharapkan bahwa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang dapat menciptakan karakter peserta didik untuk saling menghormati, menghargai, bertoleransi dengan segala perbedaan, dan menjadi bangsa yang beradab dan bermartabat. Selanjutnya, untuk relevansi psikologi perkembangan, di mana itu dalam mewujudkan manusia Indonesia yang menghargai keberagaman, kita memerlukan psikologi perkembangan yang bertujuan untuk membantu kita sebagai seorang guru dalam memahami dan memberikan respon terhadap perilaku siswa di sekolah. Kata kunci pada topik 3 koneksi antar materi filosofi pendidikan ini, yang pertama yaitu pendidikan yang memerdekakan peserta didik, di mana kurikulum merdeka yaitu dengan merancang metode, model, dan strategi pengajaran yang melepaskan belenggu siswa. Dan yang kedua yaitu psikologi perkembangan dan sosiokultural peserta didik, di mana memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, mengaitkan pendidikan budi pekerti dengan kearifan lokal. Dan yang ketiga yaitu 3 nilai kemanusiaan khas Indonesia, di mana mengenal keberagaman identitas budaya siswa serta mengimplementasikan nilai Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan religiulitas dalam pengajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi filosofi pendidikan Indonesia topik 3 koneksi antar materi ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.